Pelaksanaan sistem zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2019 diwarnai dengan kecurangan. Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima setidaknya 95 pengaduan terkait hal ini. Bahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku ada pejabat penting yang menekan agar anaknya masuk sekolah favorit. Bagaimana gambaran karut-marut PPDB 2019? Ani Rahmi akan mengulasnya dalam segmen Fact Check. Ani, silahkan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyebut bahwa penerimaan peserta didik baru atau PPDB berbasis zonasi dipilih atau dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan di sekolah. Kita lihat statementnya berikut ini. Pada hari Senin 8 Juli 2019 yang lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengingatkan lagi bahwa sebetulnya PPDB merupakan salah satu cara untuk mencegah kecurangan. Sama halnya seperti ujian nasional berbasis komputer atau UNBK pada UN. Nah, tapi bagaimana dengan kenyataannya di lapangan? Kami mencatat ada beberapa bentuk kecurangan yang dilakukan oleh berbagai oknum sepanjang masa penerimaan peserta didik baru yang mengadopsi sistem zonasi pada tahun ini. Seperti yang sudah disebutkan oleh Egan tadi, di Ponorogo, Jawa Timur misalnya ada jual beli kursi. Dan kecurangan-kecurangan yang kami berikan juga ada di daerah-daerah lain, seperti misalnya ini yang pertama di Banten, Jawa Barat. Ada Ombudsman Provinsi Banten yang memanggil Kepala SMKN 1 Kabupaten Tangerang terkait dengan dugaan jual beli kursi ini. Orang tua siswa mengungkapkan bahwa mereka membayar hingga 4 juta rupiah agar anaknya bisa bersekolah di sekolah tersebut. 4 juta rupiah untuk satu kursi. Ada bukti transfer yang terjadi 2 hari sebelum pengumuman hasil PPDB keluar, yaitu pada 30 Juni 2019. Dan pihak-pihak yang terlibat untuk kasus di Banten ini ada oknum guru, ada satpam sekolah, ada karyawan, khususnya adalah staf tata usaha, dan juga ada aparat. Nah, praktik jual beli kursi juga ternyata ditemukan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini diungkapkan oleh anggota Ombudsman yaitu Ahmad Suwadi. Kecurangan berikutnya yang juga ditemukan melibatkan surat keterangan domisili atau SKD. Saya tampilkan di sini kutipan yang sangat miris begitu ya, apa yang dilakukan oleh orang tua untuk anaknya. Bambang tidak hentinya meminta PPDB SMA diulang, diduga ada kecurangan terkait SKD. Bambang Saptono ini adalah warga Kelurahan Manahan, Solo, yang menemukan, dia mengatakan ada 200 orang pendaftar di satu SMA yang domisilinya di satu kelurahan, yaitu Kelurahan Manahan, Solo, yang menggunakan SKD. Akibatnya anak Bambang ini terpental dari sekolah favorit yang hanya berjarak 2,5 km dari rumah ke sekolah yang kurang favorit dan jaraknya sekitar 8 km dari rumah. Nah, Gubernur Jawa Tengah menyatakan bahwa panitia PPDB mendalami laporan-laporan yang masuk dan akan mencoret siswa yang terbukti menggunakan SKD palsu. Melihat apa yang terjadi pada tahun lalu kepada siswa yang kedapatan menggunakan surat keterangan tidak mampu, ancaman untuk dicoret ini sepertinya bukan omong kosong. Tahun lalu saja ada 80.000 siswa yang dicoret. Nggak tahu tahun ini karena kasus SKD. Nah, terkait kasus yang menimpa Pak Bambang Saptono ini, rupanya Kepala Disdikbud Jawa Tengah sudah menyatakan sudah menerima laporannya dan juga sudah melakukan pengecekan. Ternyata Dikbud Jateng menemukan di SMA N4 ada 20 SKD dan ternyata semuanya valid. Tapi bukan berarti bahwa kasus SKD palsu tidak ada. Karena Dikbud Jateng sendiri menyebutkan hingga hari ketiga pendaftaran online diketahui ada 96 peserta yang menggunakan SKD palsu, surat keterangan domisili palsu. Per 3 Juli kemarin ada 1.117 pendaftar yang menggunakan SKD. 1.021 diantaranya dinyatakan valid dan 96 yang sudah saya sebutkan tadi ternyata SKD-nya adalah bodong. Nah, tidak hanya di Jawa Tengah, ketegasan yang sama juga disuarakan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat menerima 36 aduan terkait permasalahan PPDB. Sebagian besar berkenaan dengan pemalsuan SKD. Laporan juga masuk ke Dinas Pendidikan Jawa Barat. Ada 4 laporan yang terjadi di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, dan juga Kota Bandung. Sepertinya SKD aspal menjadi salah satu permasalahan paling banyak di proses PPDB
berdasarkan sistem zonasi ini. Nah, karut-marut yang tidak kalah parahnya adalah maladministrasi yang ditemukan oleh Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Maluku Utara yang menyatakan bahwa PPDB tingkat SMA di Kota Ternate diduga bermasalah dan melanggar aturan. Kenapa? Karena menurut Permendikbud nomor 3 nomor 51 tahun 2018 khususnya pasal 3 bahwa tentang penerimaan peserta didik baru. Ini Permendikbud tentang PPDB untuk tingkat TK, SD, SMP, SMA dan juga SMK. Di pasal 3 disebutkan bahwa peraturan menteri ini digunakan bertujuan untuk yang pertama adalah mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Yang dua, digunakan sebagai pedoman bagi kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan menetapkan zonasi sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua, digunakan untuk kepala sekolah untuk dalam pedoman melaksanakan PPDB. Nah, yang terjadi di Maluku Utara, ternyata tidak ada peraturan gubernur atau pergub sebagai pedoman kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan juga penetapan zonasi. Yang ada kebijakan ini dibuat oleh Kadikbud Maluku Utara yang mengeluarkan SK tentang Juknis PPDB. Cek lagi di wilayah Anda siapa yang membuat Juknis zonasi ini. Jangan-jangan juga termasuk yang bermasalah. Nah, Mendikbud mengatakan tadi sudah disebutkan bahwa PPDB adalah cara untuk mencegah kecurangan. Namun kenyataannya dalam aplikasinya di lapangan kecurangan terjadi di sana-sini. Lalu apa kata Mendikbud? Mendikbud mengatakan bahwa saya bukannya tidak tahu ada yang jual beli kursi, ada pejabat-pejabat menitipkan anaknya padahal sudah ditutup tapi kemudian dibuka lagi untuk kelas baru. Berikutnya juga masih kutipan dari Mendikbud ini, kutipan berikutnya. Ini adalah kecurangan-kecurangan yang ditemukan, ada jual beli kursi, ada pejabat menitipkan anak, sehingga dipaksa untuk dibuka kelas baru lagi. Nah, yang akan dilakukan berikutnya kita lihat dari Mendikbud, masih kutipan yang sama, udahlah, dan itu harus kita ubah. Pokoknya selama kecurangan itu dibiarkan tumbuh di sektor pendidikan, jangan berharap Indonesia maju. Maka tugas saya pertama adalah memerangi ini. Nah, sistem zonasi ini nantinya akan dievaluasi sebelum diterapkan tahun depan. Namun setidaknya Menteri masih punya waktu tidak sampai tahun depan. Perlu diingatkan bahwa Oktober sudah akan ada pergantian kabinet. Dan Mendikbud juga nanti akan berkomunikasi lagi dengan pemerintah daerah. Artinya akan ada aturan dan juga sistem baru lagi untuk PPDB. Apakah artinya ada celah baru lagi untuk kecurangan? Semoga tidak. Lagi pula wahai orang tua, pesan apa yang ingin Anda sampaikan pada anak Anda jika Anda menitipkan anak untuk dididik tapi dengan cara yang curang? Apakah pendidikan kecurangan? Bukan kan? Egan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas informasinya Ani Rahmi dalam segmen Fact Check.